Wah wah wah, tuan rumah kualifikasi Piala Dunia dirubah AFC. Ini dia syarat 2026. Langsung sat-set. Di tengah ketidakadilan AFC, PSSI tiba-tiba dikabarkan laksanakan kongres. Apakah agenda kongres akan memboikot AFC? Berikut ini info mengejutkannya. Nah, ini baru super top Marco Top. PSSI percepat persiapan pemusatan latihan timnas Indonesia jelang lawan Cina. Apakah ini trik jitu agar timnas Indonesia langsung lolos Piala Dunia 2026? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia lagi-lagi dirugikan aturan AFC. Laga demi laga telah dilalui dengan penuh perjuangan, namun Timnas Indonesia kembali harus menghadapi kenyataan pahit yang seolah datang dari luar lapangan. Jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, keputusan terbaru dari AFC (Konfederasi Sepak Bola Asia) kembali memunculkan tanda tanya besar soal keadilan dalam kompetisi ini. Awalnya babak keempat disebut akan digelar di tempat netral, namun mendadak berubah. AFC justru menunjuk dua negara sebagai tuan rumah dan keduanya berasal dari Asia Barat, Uni Emirat Arab (UEA) dan Irak. Penunjukan ini bukan sembarangan karena didasarkan pada poin tertinggi yang diraih oleh tim peringkat 3 dan 4 di babak ketiga. UEA mengoleksi 13 poin dan Irak 12 poin, jauh di atas timnas Indonesia yang baru mengumpulkan 9 poin hingga matchday ke-8. Lalu apa dampaknya bagi skuad Garuda? Tentu saja besar. Karena dengan format terbaru ini, 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup kecil (masing-masing 3 tim) dan hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up grup harus kembali bertarung di playoff Asia. Kini Indonesia terancam bertanding di kandang lawan, menghadapi atmosfer penuh tekanan dari tuan rumah Asia Barat. Yang lebih miris lagi, 5 dari 6 calon peserta babak keempat adalah negara-negara dari Asia Barat. Indonesia adalah satu-satunya tim non-Timur Tengah yang berpotensi masuk ke babak ini. Artinya, kita bukan hanya melawan lawan di atas kertas, tapi juga akan dikepung oleh kondisi tidak ideal termasuk kemungkinan dirugikan oleh kepemimpinan wasit dari kawasan yang sama. Sejarah mencatat hal ini bukan sesuatu yang asing dalam pertandingan Asia. Padahal performa Indonesia di Asia Barat tidaklah buruk. Pernah mengalahkan Kuwait di kandangnya sendiri dan tampil solid saat menghadapi Arab Saudi serta Bahrain. Bahkan di level junior, Garuda Muda menorehkan sejarah lolos ke semifinal dan perempat final di ajang Asia yang digelar di kawasan yang sama. Namun tetap saja keputusan AFC ini terasa ganjil dan tidak berpihak pada keadilan kompetisi. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan timnas Indonesia harus menghadapi kebijakan yang terasa merugikan ini? Yuk, suarakan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah keputusan AFC ini adil? Apakah seharusnya babak krusial seperti ini tetap digelar di tempat netral demi menjaga sportivitas? Kami tunggu komentar dan opini kalian, karena dukungan dari publik bisa jadi kekuatan terbesar Garuda. Syarat timnas Indonesia bisa jadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Jika sebelumnya babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dikabarkan akan digelar di tempat netral, kini tiba-tiba muncul aturan baru yang cukup mengguncang banyak pihak. AFC mengubah ketentuan dan memberikan hak menjadi tuan rumah kepada 2 negara peringkat 3 terbaik dari babak ketiga. Perubahan aturan ini tentu saja mengundang banyak tanda tanya. Mengapa AFC tidak lagi memakai tempat netral seperti biasanya?
Dan mengapa keputusan ini baru diumumkan belakangan? Hal ini terungkap melalui laman Wikipedia resmi 2026 FIFA World Cup Qualification (AFC) yang kini mencantumkan bahwa babak keempat akan digelar di dua negara peringkat 3 terbaik dari babak sebelumnya. Saat ini Irak dan Uni Emirat Arab (UEA) menempati dua posisi teratas klasemen peringkat 3 terbaik dan berpeluang besar menjadi tuan rumah babak keempat. Irak berada di posisi 3 grup B dengan 13 poin, sementara UEA menempati posisi 3 grup A dengan 12 poin. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Saat ini Garuda berada di posisi 4 grup C dengan 9 poin. Peluang masih terbuka, namun jalan yang harus ditempuh sangat berat. Skuad asuhan Patrick Kluivert harus memenangkan dua laga terakhir melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Jika berhasil meraih dua kemenangan, maka total poin Indonesia akan naik menjadi 15. Namun itu belum cukup. Timnas juga harus berharap peringkat 3 dari grup A dan B meraih hasil buruk di dua pertandingan terakhir. Artinya selain menang sempurna, Indonesia juga perlu keberuntungan untuk menjadi salah satu dari dua peringkat 3 terbaik dan otomatis menjadi tuan rumah babak keempat. Format babak keempat sendiri akan mempertemukan 6 tim peringkat 3 dan 4 dari tiap grup di babak ketiga yang dibagi dalam 2 grup. Setiap grup diisi 3 tim dan mereka akan saling berhadapan. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up akan lanjut ke babak playoff Asia. Juru kunci langsung tersingkir. Perubahan mendadak dari AFC ini jelas membuka peluang sekaligus tantangan besar bagi Indonesia. Jika bisa menjadi tuan rumah, Garuda akan mendapatkan keuntungan besar dari dukungan supporter dan atmosfer kandang. Namun, itu semua hanya bisa tercapai jika kita menang dan peringkat naik. Bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah perubahan aturan ini adil? Apakah Indonesia bisa mengambil peluang ini untuk jadi tuan rumah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kongres PSSI segera digelar di tengah kabar ketidakadilan AFC. Di tengah kabar hangat yang menyebut adanya ketidakadilan dari AFC dalam proses kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI secara mengejutkan mengumumkan akan menggelar kongres tahunan pada 4 Juni 2025, tepat sehari sebelum laga krusial Indonesia melawan Cina di Gelora Bung Karno. Keputusan ini sontak menimbulkan banyak spekulasi. Pasalnya, momen kongres yang begitu dekat dengan laga penting seperti ini dinilai tidak biasa. Banyak yang menduga bahwa selain membahas hal-hal teknis seperti transparansi laporan keuangan, perubahan statuta, dan masa jabatan ketua umum, kongres ini bisa saja digunakan sebagai forum untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap keputusan kontroversial AFC, terutama menyangkut perubahan mendadak lokasi pertandingan putaran keempat kualifikasi. Sebelumnya, AFC telah mengumumkan bahwa round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimainkan di negara peserta dan kemungkinan besar negara Arab akan menjadi tuan rumah. Padahal sebelumnya AFC menyatakan bahwa round 4 akan digelar di tempat netral demi menjamin keadilan kompetisi. Perubahan ini jelas merugikan tim seperti Indonesia yang tidak memiliki fasilitas dan dukungan seperti negara-negara Arab. Banyak yang menilai bahwa AFC terlalu berpihak pada negara-negara Arab, baik dalam penjadwalan pertandingan maupun pemilihan venue. Tidak heran bila PSSI mulai melakukan perlawanan diplomatik secara halus, dimulai dengan momentum Kongres 4 Juni ini. Tak tertutup kemungkinan, PSSI akan membawa isu ini ke dalam agenda diskusi, entah secara formal atau informal, untuk menyuarakan keresahan federasi dan publik Indonesia atas praktik-praktik yang dianggap tidak adil. Terlebih, Indonesia kini berada dalam posisi yang sangat menentukan. Jika skuad Garuda bisa meraih kemenangan atas Cina dan Jepang, maka Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa harus melalui round 4 yang penuh ketidakjelasan tersebut. Maka dari itu PSSI tampak sangat serius menyikapi situasi ini dengan strategi politik dan teknis sekaligus. Langkah PSSI ini patut diapresiasi, karena mereka tak hanya fokus pada aspek teknis timnas,
tetapi juga mulai berani bersuara dalam ranah politik sepak bola Asia, yang selama ini dikuasai oleh segelintir elite dari negara tertentu. Bagaimana menurut kamu pecinta sepak bola tanah air? Apakah PSSI harus bersikap lebih keras terhadap AFC? Apakah perubahan venue round 4 ini bentuk ketidakadilan yang nyata? Tulis pendapatmu di kolom komentar, yuk! Gara-gara aturan FIFA, Timnas Indonesia batal diperkuat mesin gol Eropa. Timnas Indonesia kembali harus menelan pil pahit dalam upaya memperkuat skuadnya dengan darah-darah keturunan terbaik dari luar negeri. Kali ini kabar mengecewakan datang dari Jadon Montour, striker muda potensial yang mencetak 7 gol dari 25 pertandingan bersama klub papan atas Liga Siprus Aris Limassol. Banyak yang berharap Jadon bisa menjadi tumpuan baru lini depan Garuda. Menyusul kesuksesan oleh Romani, striker naturalisasi asal Belanda yang langsung nyetel bersama Timnas Indonesia dan mencetak gol beruntun dalam 2 pertandingan terakhir, termasuk 1 gol penentu kemenangan atas Bahrain. Namun sayangnya, mimpi untuk melihat duet maut Romani dan Montour di lini depan pupus karena terbentur aturan FIFA. FIFA secara tegas membatasi pemain naturalisasi hanya sampai keturunan generasi ketiga. Itu artinya jika seseorang ingin membela tim nasional melalui jalur keturunan, maksimal ia harus memiliki garis keturunan hingga kakek atau nenek. Sayangnya Jadon Montour hanya memiliki garis keturunan Indonesia dari buyutnya alias generasi keempat. Karena alasan inilah FIFA tidak mengizinkan Montour untuk membela Timnas Indonesia meskipun dirinya bersedia dinaturalisasi dan sangat antusias ingin mengenakan seragam merah putih. Kehilangan pemain seperti Montour jelas menjadi kerugian besar bagi Indonesia. Selain usianya yang masih muda, performanya di Liga Eropa cukup menjanjikan. Bahkan setelah gagal bergabung dengan Garuda, Jadon Montour kini resmi membela timnas Suriname dan telah mencetak 2 gol dari 8 pertandingan. Menariknya, Suriname juga sedang tampil luar biasa dan kini memuncaki grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Jika Suriname lolos ke Piala Dunia, publik Indonesia pasti akan merasa lebih getir melihat Montour tampil di panggung terbesar sepak bola dunia bukan bersama Garuda, tapi bersama negara lain. Inilah realita pahit dari aturan FIFA yang sangat ketat dan tidak memandang semangat atau niat pemain semata. Meski begitu, langkah naturalisasi Indonesia sejauh ini tetap membuahkan hasil positif. Beberapa nama seperti Romani dan James Joey Pelupessi hingga kiper Emil Audero telah memberikan warna baru dan daya saing lebih tinggi untuk timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, supporter Garuda? Apakah FIFA terlalu kaku dengan aturannya? Haruskah Indonesia terus mengejar talenta diaspora atau lebih fokus mengembangkan pemain lokal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. PSSI percepat persiapan pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang lawan Cina. Di tengah sorotan publik atas dugaan ketidakadilan dalam penyelenggaraan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Round 3, PSSI menunjukkan respons cepat dan tegas. Banyak pihak mulai mempertanyakan netralitas AFC setelah muncul kabar bahwa putaran keempat kualifikasi kemungkinan besar akan digelar di negara-negara Arab, padahal sebelumnya disebut akan dilaksanakan di tempat netral. Kondisi ini pun langsung memantik kekhawatiran dari pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak, keunggulan lokasi pertandingan bisa memberi keuntungan tersendiri, terutama bagi negara tuan rumah dari kawasan Timur Tengah. Situasi ini tentu dirasa tak adil bagi negara-negara seperti Indonesia yang tak punya privilege serupa. Melihat potensi tersebut, PSSI tidak tinggal diam. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa pihaknya sudah menyusun rencana untuk menggelar pemusatan latihan lebih cepat. Fokus utama tentu saja agar timnas Indonesia bisa menyapu bersih laga tersisa, termasuk menghadapi 2 lawan berat Tiongkok dan Jepang. Kemenangan atas kedua tim tersebut akan mengamankan posisi Indonesia agar langsung lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa harus masuk ke putaran keempat yang syarat kontroversi. Pemusatan latihan pasti dilakukan, ujar Yunus Nusi.
Ia juga menyebut bahwa PSSI kini tengah menanti kedatangan Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia, ke Jakarta. Kedatangannya sangat dinantikan untuk segera menyusun program latihan dan menentukan daftar nama pemain yang akan dibawa untuk pertandingan krusial tersebut. Dengan sebagian besar kompetisi sudah selesai di akhir Mei, para pemain pun bisa lebih fokus dan memiliki waktu yang cukup untuk berlatih bersama. Ini jelas menjadi momen penting untuk membangun chemistry, menyusun strategi, dan mempersiapkan mental juara. Langkah cepat PSSI ini menuai apresiasi dari banyak pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Indonesia saat ini tengah berada di jalur positif untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1938. Dukungan moral, persiapan matang, dan fokus penuh menjadi kunci untuk menaklukkan babak ketiga tanpa harus berspekulasi di babak keempat yang dinilai beraroma kepentingan. Bagaimana menurut kamu, Sobat Garuda? Apakah AFC terlalu berpihak pada negara Arab di kualifikasi kali ini? Dan apakah Indonesia bisa menyapu bersih laga tersisa demi lolos langsung ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar, ya. Tak hanya disanksi AFC, Cina juga dikritik FIFA jelang hadapi Timnas Indonesia. Jelang laga krusial antara Timnas Indonesia melawan Cina di matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026, muncul kabar mengejutkan yang benar-benar di luar dugaan. Timnas Cina yang akan menjadi lawan Garuda pada 5 Juni 2025 mendatang justru dihantam badai masalah yang berpotensi menggoyahkan kekuatan mereka secara signifikan. Masalah pertama datang dari AFC Konfederasi Sepak Bola Asia yang secara resmi menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Cina CFA. Sanksi tersebut diberikan menyusul pelanggaran pada gelaran Piala Asia U20 2025. Dalam rilis resmi AFC disebutkan bahwa Cina melanggar pasal 21.2 regulasi pelengkapan pertandingan dengan menggunakan peralatan yang tidak sesuai standar. Akibatnya CFA didenda sebesar $3.000 atau sekitar 50 juta rupiah dan diwajibkan melunasi denda tersebut dalam waktu 30 hari. Meski terkesan ringan secara nilai, namun sanksi ini memberi tamparan keras terhadap profesionalisme organisasi sepak bola Cina. Namun, bukan hanya AFC yang memberikan tekanan. Yang lebih mengejutkan lagi, FIFA juga turut melontarkan kritik tajam terhadap sepak bola Cina. Dalam laporan terbarunya, FIFA menyoroti kegagalan Cina dalam memanfaatkan program naturalisasi pemain. FIFA menyebut bahwa Cina adalah negara dengan rasio input-output pemain naturalisasi terendah di dunia dalam 5 tahun terakhir. Sebuah fakta yang sangat memalukan mengingat banyak negara lain justru menggantungkan harapan kepada para pemain naturalisasi mereka untuk memperkuat timnas. Contohnya adalah Fernando, pemain asal Brasil yang dinaturalisasi oleh Cina. Sayangnya, setelah 2 tahun resmi membela timnas Cina, ia hanya tampil dalam 7 pertandingan dan hanya mencetak 1 gol. Sebuah angka yang mengecewakan dan menunjukkan minimnya kontribusi dari pemain-pemain yang diharapkan bisa membawa perubahan. Dengan situasi seperti ini, harusnya timnas Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin. Lawan sedang tidak dalam kondisi terbaik baik dari sisi teknis maupun moral. Kemenangan melawan Cina akan sangat penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, terlebih skuad Garuda masih berjuang dari posisi keempat grup C. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia harusnya menang mudah lawan Cina yang sedang terpuruk ini? Apakah sanksi dari AFC dan kritik FIFA cukup menggambarkan kondisi internal sepak bola Cina yang sedang kacau? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus timnas Indonesia dan semoga kita bisa lihat Garuda terbang tinggi di Piala Dunia 2026. Kim Sang-sik panggil pemain jebolan klub milik Erick Thohir. Gelombang antusiasme pemain-pemain ASEAN untuk bergabung dengan ASEAN All Stars semakin terasa. Apalagi tim ini akan berhadapan dengan raksasa dunia Manchester United pada Rabu 28 Mei 2025 mendatang di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Namun di tengah euforia tersebut, pelatih ASEAN All Stars sekaligus pelatih Vietnam, Kim Sang-sik justru membuat langkah mengejutkan.
Tak mau timnya pincang akibat beberapa pemain yang mundur, Kim Sang-sik mengambil keputusan berani. Ia secara tiba-tiba memanggil pemain baru yang tak banyak diprediksi sebelumnya, Benjamin Davies. Gelandang muda potensial asal Thailand, jebolan dari klub Oxford United yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Anindya Bakri dan Erick Thohir. Kabar ini diumumkan langsung oleh akun resmi ASEAN Football melalui platform X pada Minggu 27 April 2025. Mereka menulis pemain Thailand Benjamin Davies telah dipanggil untuk mewakili tim All-Star ASEAN menyusul pengunduran diri beberapa pemain. Benjamin Davies sendiri bukan nama sembarangan. Pemain berusia 24 tahun ini pernah mengasah bakatnya di Akademi Fulham, Inggris sebelum bergabung dengan Oxford United antara tahun 2021 hingga 2023. Saat Oxford United diakuisisi 51% sahamnya oleh Anindya Bakri dan Erick Thohir, Benjamin Davies termasuk salah satu talenta muda yang diproyeksikan berkembang pesat. Meski sempat menjalani masa peminjaman ke Port FC di Thailand, pengalamannya di Inggris membuatnya matang lebih cepat. Kini Benjamin Davies memperkuat klub Thailand, Uthai Thani, dan telah mengoleksi 6 caps bersama timnas Thailand dengan catatan 3 gol. Posisi naturalnya sebagai gelandang serang bisa menjadi tambahan vital bagi ASEAN All-Stars yang sebelumnya kehilangan beberapa nama penting. Seperti diketahui, Nicholas Mickelson dari Thailand gagal bergabung lantaran tidak dilepas klubnya, sementara dari Malaysia, 2 pemain bertahan Haziq Nazli dan Dominic Tan juga mengundurkan diri. Dengan kondisi ini, keberanian Kim Sang-sik memanggil pemain jebolan Oxford United ini patut diapresiasi. Apalagi Benjamin Davies dikenal sebagai pemain kreatif dengan visi bermain yang tajam, kualitas yang sangat dibutuhkan untuk melawan klub sekelas Manchester United. Langkah Kim Sang-sik ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola. Apakah Benjamin Davies bisa menjawab kepercayaan besar ini dan menjadi pembeda di laga nanti? Ataukah keputusan ini justru terlalu berani mengingat minimnya pengalaman Davies di level pertandingan sebesar ini? Kalau menurut kamu, apakah pemanggilan Benjamin Davies ini langkah yang FAM waspadai pelatih ASEAN All-Stars? Di tengah carut-marutnya persiapan ASEAN All-Stars yang masih dipenuhi ketidakpastian soal daftar pemain, sebuah kabar mengejutkan justru datang dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Tak disangka, FAM secara terang-terangan mengungkapkan kewaspadaannya terhadap sosok pelatih ASEAN All-Stars Kim Sang-sik yang saat ini juga melatih timnas Vietnam. Padahal, turnamen ini sejatinya hanyalah laga uji coba melawan Manchester United yang dijadwalkan pada 28 Mei 2025. Namun, FAM tampaknya memandang lebih jauh dari sekadar sebuah pertandingan persahabatan. Ketakutan terbesar mereka, Kim Sang-sik bisa menggunakan kesempatan ini untuk membaca kekuatan para pemain Malaysia sebelum laga penting di kualifikasi Piala Asia 2027 mendatang. Situasi ini menjadi sangat menarik mengingat dari 3 pemain Malaysia yang awalnya dipanggil oleh Kim Sang-sik untuk membela ASEAN All-Stars, hanya 1 yang diberi lampu hijau. 2 pemain kunci Dominic Tan dan Sergio Aguero justru ditahan FAM dengan alasan harus fokus di pemusatan latihan timnas Malaysia. Tindakan FAM ini memicu berbagai spekulasi. Banyak pihak menilai ini bukan sekadar urusan prioritas latihan, melainkan sebuah bentuk ketidakpercayaan terhadap Kim Sang-sik yang dinilai bisa saja mengorek informasi strategis dari para pemain Malaysia. Apalagi duel antara Vietnam dan Malaysia nanti diyakini sebagai salah satu laga penentu nasib di Piala Asia 2027. Tidak hanya itu, langkah FAM ini ikut membuka tabir tentang banyaknya konspirasi yang membayangi ASEAN All-Stars. Ditambah lagi, kondisi di dalam ASEAN All-Stars sendiri cukup kacau. Hingga saat ini belum ada kepastian soal siapa saja pemain yang benar-benar akan tampil. Pergantian pemain terus terjadi sementara waktu terus berjalan mendekati hari pertandingan. Di tengah kekacauan tersebut, kehadiran Kim Sang-sik di kursi pelatih ASEAN All-Stars justru menjadi pusat perhatian. Banyak yang mempertanyakan apakah ASEAN All-Stars benar-benar dibentuk untuk bersaing menghadapi Manchester United ataukah ada misi tersembunyi lain di balik ini semua. Para pemain yang akan memperkuat ASEAN All-Stars pun kini berada dalam tekanan.
Di satu sisi, mereka mendapat kehormatan membela bintang-bintang Asia Tenggara. Namun di sisi lain, mereka harus siap menghadapi berbagai spekulasi dan tekanan tentang loyalitas serta kerahasiaan strategi tim nasional mereka masing-masing. Sungguh sebuah situasi yang penuh tanda tanya besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan FAM ini sudah tepat? Atau justru memperlihatkan ketidakpercayaan yang berlebihan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya.